Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berikan satu lagu, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur hari ini boleh Tuhan berikan kesempatan untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya untuk kami bisa membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami untuk kami bisa mengerti surat cinta yang Tuhan tuliskan buat kami. Sucikan hati dan pikiran kami Tuhan untuk kami mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama yang terdapat di 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 11. Pembacaan kita terdapat di 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 11. Berbunyi demikian. Daud membiarkan Saul hidup. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orang kepada Daud, telah tiba hari dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, karena perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debar hati Daud karena ia telah memotong puncak Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu, Saul bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanan. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu. Karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku ini, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Amin. Firman Tuhan. Shalom teman-teman. Tema renungan saya yaitu mengasihi musuh.
yang terdapat di 1 Samuel 24 ayat 1-11 yang menceritakan tentang permusuhan antara Saul dan Daud. Dalam relasi dengan sesama, tak jarang terjadi bahwa ada orang yang seharusnya saling mengasihi tetapi justru bermusuhan. Misalnya, ada kakak yang memusuhi adiknya, menantu tidak akur dengan mertua, atau ketidakcocokan dengan kerabat dalam keluarga besar. Bacaan kita hari ini menceritakan tentang ketidakakuran. Bahkan permusuhan yang terjadi antara Saul dan Daud. Amarah yang tak terkendali membuat Saul tega memburu Daud, seperti seseorang yang memburu musuh abadinya. Masalah yang diawali dari perkara yang sepele, ketika Saul mendengar nyanyian yang berisi pujian terhadap kehebatan Daud yang dianggap lebih hebat dari Saul. Namun hebatnya, ketika ada kesempatan membalas, Daud tidak mempergunakan kesempatan itu. Ia hanya berani memotong puncak jubah Saul. Itu pun sudah membuatnya berdebar-debar. Itulah yang mengherankan Saul, sehingga akhirnya ia menyadari kesalahan yang timbul dari kejahatan hatinya. Tindakan kasih Daud tak hanya membuat hati Saul tersentuh, bahkan ia mendoakan kebaikan untuk Daud. Dalam relasi dengan sesama, terutama mereka yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi kita, jangan biarkan diri kita dikendalikan oleh sikap mereka, sehingga kita tak dapat menyatakan kasih. Daud menjadi teladan bagi kita dalam mengasihi. Dengan demikian, sikap seperti Daud, Tuhan memakai hidup kita untuk berbagi kasih kepada sesama, tak terkecuali kepada orang-orang yang sedang membenci kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak Tuhan memang tidak sempurna. Namun setidaknya, kita jangan menjadikan ketidaksempurnaan tersebut sebagai alasan dan pembenaran kita untuk berbuat dosa, serta membalas perbuatan mereka yang berbuat jahat kepada kita. Kebencian yang dibiarkan terpendam terus-menerus akan berkembang menjadi kepahitan yang menyiksa diri kita sendiri. Hati tidak akan merasa tenang apabila orang yang telah menyakiti kita belum mendapatkan balasan yang setimpal rasa gusar serta gelisah. Berhentilah sebelum terlambat. Jangan mendahului apa yang menjadi hak Tuhan dengan kita membalas dendam. Amin, firman Tuhan. Mari kita tutup firman Tuhan ini dengan kita berdoa. Kami berterima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Mengapa kami harus mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu, terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu, dan terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan buat kami. Ajarkan kami untuk saling mengasihi kepada siapapun, tanpa memandang kesalahan sedikit pun. Tuhan ajarkan kami untuk melakukan, bukan hanya mendengar firman-Mu saja, namun melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan yang empunya berkat, kami serahkan doa sembahyang kami. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita akhiri renungan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, selalu melakukan kegiatan yang positif, dan menjadi berkat bagi sesama kita. Kita akhiri renungan kita hari ini dengan kita berikan satu lagu Mengasihi Lebih Sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh.
Terima kasih sudah menonton video renungan saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.